Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sekarang adalah pertemuan kedua. Nah, Teteh mau ngulas materi yang pernah dijelasin di pertemuan pertama. Masih ingat gak? Masih. Apa materinya? Sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, sifat-sifat bilangan pangkat itu ada 5. Ada 5. Apa aja tuh? Ingat nggak? A pangkat M dikali A pangkat N itu jadi A pangkat M ditambah N. Terus A pangkat M dibagi A pangkat N itu menjadi A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, A pangkat M jika dipangkatkan dengan N maka akan menjadi A pangkat M dikali N. Yang keempat, A kali B dipangkatkan dengan M itu bisa dipecah menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, yang terakhir A dibagi B dipangkatkan dengan M itu sama saja dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Oke, itu materi pertama. Nah, materi pertemuan kedua ini ngebahas tentang bentuk akar. Nah, selanjutnya itu ada bentuk akar kuadrat, yang dimana konsep dari bentuk akar kuadrat itu ini, A pangkat N sama dengan B, maka bentuk akar kuadratnya akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Sehingga ini akar kuadrat, jadi A pangkat 2 sama dengan B, itu akar B sama dengan A. Nah, di sini contohnya akar 64. Akar kuadrat 64. Jadi bilangan bulat berapa jika dikuadratkan atau dipangkatkan 2 itu hasilnya 64. Berapa? 8. Yakin? Yakin. Nah, ngebuktiinnya 8 dikali 8? 64. Nah, jadi benar. Jadi hasil dari akar 64 itu sama dengan 8. Ya, contoh selanjutnya. Ini di sini ada akar negatif 64. Nah, bedanya di sini itu ada negatifnya. Nah, misalnya ada negatifnya, di sini itu artinya tidak terdefinisi. Soalnya kenapa? Soalnya bilangan bulat berapapun jika dikuadratkan atau dipangkat 2 itu selalu hasilnya itu positif. Contohnya kan 8 dikali 8, 6. 4. Negatif 8 kali negatif 8. Nah, berarti kan nggak ada tuh yang hasilin negatif. Sehingga hasil dari akar negatif 64 itu tidak terdefinisi. Nah, sekarang coba Teteh mau kasih soal 2 ya. Sama akar 3. Nah, akar kuadrat dari 36 sama akar kuadrat dari 81 berapa? Yang mana? Yang mana ini? Berapa ya? Bilangan bulat misalnya di pangkat kuadrat yang hasil 36. 6. 6 kali 6 hasilnya? 6. Jadi jawabannya akar kuadrat 36? 6. Ya. Oke, lancar. Berarti itu perpangkatan ya. Jadi perpangkatan itu kunci dari bentuk akar ini. Dan itu akar kuadrat dari 81 berapa? 9. Berarti 9 dikali 9 hasilnya 81. Oke, berarti hasilnya akar kuadrat 81 9. Nice, selanjutnya misalnya Teteh nambahin soal lagi, yaitu berapa sih hasil dari akar kuadrat dari 200? Kamu tahu nggak hasilnya berapa? Enggak, soalnya 2 pangkat 2 aja udah 4 pangkat 2.
Jadi gak ada bilangan bulat kan yang misalnya dikuadratin hasilnya 200. Enggak. Nah, kamu tahu nggak caranya buat nyelesainnya? Enggak. Nah, caranya itu disederhanain. Oke. Ya, Emang bisa? bisa disederhanain, Neng. Ada rumusnya dari zaman dulu gitu, dari orang dulu. Nah, cara menyederhanainnya itu, Nah, kalau kamu kan carain. kan udah barusan caranya udah. menyederhanakan. Nah, caranya buat nyederhanain bilangan, misalnya yang apa tuh, nggak ada yang hasil bilangan kuadrat ininya teh, itu mengubah menjadi dua bilangan. Nah, jika dikalikan apa itu dikalikan menghasilkan si ini si B-nya, atau di sini teh 200 B-nya kan. Iya. Nah, dan salah satu bilangannya itu hasil dari bilangan kuadrat. Sok sekarang dua bilangan misalnya dikali itu hasilin 200, berapa kali berapa? 20 dikali 10. 20 kali 10. Nah, kamu sekarang lihat 20 sama 10 itu termasuk hasil bilangan kuadrat enggak? 20 itu emang bilangan kuadrat apa? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Terus 10 ada enggak? Termasuk enggak hasil bilangan kuadrat? Enggak kan? Jadi 9. Nah, berarti cari lagi yang lain, dua bilangan lain misalnya dikali 200. Tapi salah satunya itu bilangan hasil bilangan kuadrat. 50 kali 4. 50 kali 4. 50 berapa kali berapa? Enggak. 4? 2 kali 2. Nah, berarti ada 4-nya. Kita tulis di sini. Berarti akarnya tetap ditulis. Akar 50 dikali 4. 4. Nah, ini masih ditulis lagi akarnya, ini 50. Kan ini kan termasuk bilangan hasil bilangan kuadrat. Itu 2. Nah, 2-nya itu dikeluarin dari akarnya, jadi gini. Jadi 2 akar 50. Ya, paham? Kalau nulisnya di sini Gimana? di belakang. Enggak. Nah, kan akar dari 4 kan 2. Nah, 2 kan bilangan satuan. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat satuan yang apa itu nilainya lebih besar dari akar 50. Jadi 2-nya taruh di depan. Harus. Harus. Soalnya paling besar. Nah, ini udah disederhanain, tapi sebenarnya itu ada lebih sederhananya lagi. Coba kamu cari lagi dua bilangan yang hasilin 200. Selain yang kamu sebutin tadi. Oh, 2 dikali 100. 2 dikali 100. Nah, ditulis lagi sok sama kamu gimana cara ngerjainnya. Akarnya jangan lupa ditulis. Ditulis dikali terus akar 2 ditulis. Nah, kan akar 100 teh berapa? 10. Nah, berarti kan 100-nya udah gak ada akar. 10 berarti kan satuan bilangan bulat gitu teh. Taruh di depan. Nah, jadi nilai dari akar 200 kalau disederhanain, yang paling sederhana itu berapa? 10 akar 2. 10 akar 2. Paham? Paham. Alhamdulillah. Misalnya itu ada operasi hitungnya. Nah, di sini misalnya ada B akar A ditambah C akar A. Misalnya ada penjumlahan, maka sama dengan B ditambah C akar A. Contohnya 3 akar 2 ditambah 3 akar 2 itu sama dengan ini B itu kan ini 3, berarti 3 ditambah ini 3
yaitu akar 2. Hasilnya 3 tambah 3 berarti 6 akar 2. Ini kenapa jadi 1, 2? Soalnya misalnya akarnya sama, berarti ya udah akarnya 1 aja. Cuman depannya doang yang ditambah koefisiennya. Si B sama C itu koefisien. Nah, kan di sini akar A sama akar A, kan akar A-nya tuh sama. Ya udah ditulis 1 kali aja. Kalau sama 1. Kalau nggak sama nggak bisa dijumlah. Nanti ya. Nah, kan bahasan ada penjumlahan. Sekarang yang keempat ada sifat pengurangan. Misalnya, B akar A dikurangi C akar A. Itu sama dengan B dikurangi C akar A. Contohnya, 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Nah, berarti di sini yang dikurangi namanya 4 sama 2. 4 sama 2. berarti 4 dikurangi 2. Akarnya ditulis berapa? 1. Akar berapa? Akar 3. Akar 3. 4 dikurangi 2? 2 akar 3. Jangan ketinggalan ya akar 3-nya. Itu pengurangan. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, misalnya ada akar A, B. Nah, maksud dari ini teh itu akar A dikali B. Nah, itu dijabarin lagi, berarti akar A dikali akar B. Contohnya, misalnya ada akar 4 kali 2. Nah, di sini berarti kan 4,2 atau 4 kali 2 gitu lah. Itu sama juga 4 dikali 2. Terus gimana kalau kayak gini? Akar 4 dikali Akar 2. Disendiri-sendiriin ya, misalnya perkalian mah. Nah, akar 4 dikali akar 2 itu sama juga 4 dikali 2. Berarti akar 4 dikali akar 2. Berarti 4 dikali 2? 8. Nah, 8. Berarti hasilnya akar 8. Nah, di sini akar 8. Sebelumnya kan udah pernah menyederhanakan. Sok, bilangan 8 misalnya dikali hasilnya 8. Bilangan ini teh apa? 4 dikali 2. Salah satunya ada hasil bilangan kuadrat nggak? Ada. Berarti akar 8 teh berapa kali berapa? 4 dikali 2. 4 dikali 2. Yang akar 4 teh berapa? 2. Berarti di depan. Nah, dikeluarin deh akhirnya. Dikeluarin deh. Kan soalnya udah akar 4 kan ya. Udah itu masih ada akar 2. Kan akar 2 nggak termasuk hasil bilangan. Ada tadi ditulis lagi. Berarti hasilnya 2 akar 2. Nah, selanjutnya yang sifat keempat itu pembagian. Misalnya akar A per B. Akar A per B itu sama juga A dibagi B. Nah, udah itu disendiri-sendiriin. Jadi akar A dibagi akar per akar B. Contohnya akar 6 per 2. Berarti digimanain? Akar 6 bagi akar 2. Akar 6 dibagi 2 3. berarti akar 6 dibagi akar 2 hasilnya akar 3. Akar 3. Paham? Paham. Nah, itu udah termasuk sifat dari operasi hitung. Oke. Jadi sekian buat materi pertemuan ke-2. Nanti ada soal, sok dikerjain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.